الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Setiap kita dalam hidup ini tentu saja kepengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun di antara kita yang kepengen dimurkai, dimarahi oleh Allah. Jangankan dimarahi Allah, dimarahi mertua saja kita kadang-kadang bingung. Sementara kalau Allah yang marah kepada kita, kemana lagi bumi tempat kita berpijak? Kemana lagi langit tempat kita bernaung? Kalau Allah sudah marah kepada kita. Siapa orang yang dicintai Allah itu? Tentu saja tidak berangkat dari potongan dan penampilan. Kalau hidungnya mancung, kulitnya kuning lasat, rambutnya hitam ikal berderai, itu yang dicintai Allah? Tidak, bukan dari kondisi fisiknya. Pada jumpa kali ini saya menyampaikan sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, uhibbu salasan. Aku cinta kepada 3 macam manusia. Ada 3 macam manusia yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Tentu kita berharap kita masuk salah satu di dalamnya. Orang pertama yang dicintai Allah adalah uhibbu ahlas sakha. Aku cinta kepada orang-orang yang pemurah, orang yang ringan tangan, memberikan pertolongan kepada yang memang memerlukan pertolongan itu. Tidak perlu jadi orang terlalu kaya untuk menolong orang lain. Tidak perlu menunggu terlalu banyak uang untuk menolong orang lain. Aku cinta orang yang ringan tangan, memberikan bantuan kepada yang memerlukan. Bukankah segala sesuatu itu sangat banyak bergantung kepada latihan? Ingin bisa bertinju, latihan tinju. Ingin bisa menyanyi, latihan bernyanyi. Ingin bisa bulu tangkis, latihan bulu tangkis. Ingin jadi orang kaya, harus sering-sering latihan kaya. Apa latihan kaya itu? Ya latihan memberi. Kalau kita latihan badminton, kita bisa badminton. Kita latihan tinju, kita bisa tinju. Latihan kita menyanyi, bisa menyanyi. Kalau kita sering-sering latihan kaya, latihan memberi itu. Pakai lari di seribu, ada masjid, ada selesai 5.000, dan begitu seterusnya. Tapi kalau kita sering latihan miskin, awas, ada harapan jadi juara masjid. Apa latihan miskin itu? Punya pun masih minta. Adalah kok di kampungnya, temannya datang rokoknya bukan makin masuk, malah sama teman yang datang dia bilang, bagi rokok sebatang. Punya, masih juga minta. Itu latihan miskin namanya. Dan orang seperti itu ada harapan jadi juara miskin. Dunia pendidikan berkata bahwa pendidikan akan lebih berhasil kalau bersifat audio visual. Mengajar anak berenang, bawa ke kolam. Mengajar anak naik sepeda, berikan sepedanya. Mengajar orang punya pilihan kepada fakir miskin, kepada orang-orang miskin, harus dengan merasakan apa yang dirasakan fakir miskin, harus dengan merasakan apa yang dirasakan orang-orang miskin. Apa itu? Lapar dan haus. Tidak mungkin mendidik orang cinta fakir miskin tidak lewat semangat, penataran, senyum, dibacakan makalah di hotel berbintang pula, bicarakan penderitaan orang-orang miskin, sementara yang pidato orang kaya ini semua. Dari mana kepekaan itu diatur? Puasa secara baik, bangsa banyak tahu, rasakan saja lapar dan haus itu. Ini apa tidak? Kalau kau tahu betapa tidak enaknya lapar dan haus, laparnya sebentar, hausnya sekejap. Jika maghrib datang, laparmu hilang, hausmu hilang. Saudara-saudaramu yang terkapar di kolong-kolong jembatan,
yatim piatu yang merintih kelaparan, orang-orang jompo yang tiap hari merasakan seperti itu. Kemudian akan melahirkan gerakan-gerakan sosial. Inilah sikap akhlas sakha, orang yang tangan memberikan pertolongan, mudah membantu orang yang perlu. Itu orang yang dicintai Allah. Dan saya katakan tadi, tidak perlu menunggu jadi kaya untuk bantu orang lain. Tidak perlu menunggu jadi miliuner untuk memberikan sumbangsi kepada orang lain. Baju yang terbaik di rumah kita mungkin akan jadi baju yang paling baik di rumah orang lain kalau kita berikan kepadanya. Sesuatu yang di tangan kita sudah tidak begitu punya arti, sudah begitu tidak punya nilai, akan besar nilainya, besar artinya kalau kita berikan kepada orang lain. Tapi kita sayang dengan itu. Ini orang pertama yang dicintai Allah. Ramadan latihan menjadi orang yang pemurah, dermawan. Yang kedua, orang yang dicintai Allah itu uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta orang yang rendah hati. Orang yang bawa ilmu tadi makin berhasil, makin merendu. Sebab bahasanya itu Allah berat tambah kebalan, tanpa kosong lebih orang katanya. Orang kalau belajar silat dari 3 jurus berat, ya bukan main. Tanpa berjenak mungkin angin dia yang pasang kuda-kuda. Nah, yang dicintai Allah yang bawa ilmu padi, kaya dia, makin rendah hati, makin tinggi jabatannya, semakin melihat kepada rakyat di bawah. Kita perlu penelitian yang berbantah seperti tukang pasang genteng. Tukang pasang genteng itu jaga akhlaknya. Siapapun yang memanggil ke bawah dia menoleh. Lain dengan tukang gali sumur. Kalau dia banyak sebenarnya ke atas. Orang tersebut cuma kekuasaan. Dan itu yang kita rasakan sekarang. Kita banyak punya penguasa, tapi sedikit punya pemimpin. Kita kau politisi, tapi kita miskin negarawan. Kalau saya tapi tujuh yang berbahagia. Puasa membentuk sikap rendah hati, tidak melonjak menjadi angku lantaran sedikit kemampuan yang dimilikinya. Ia sadar akan keterbatasan dan kelemahan dari semua yang dimilikinya. Dia bawa ilmu tadi, semakin dia semakin tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baliknya, kesombongan adalah cermin ketidakpedean orang terhadap dirinya. Kalimat takabur, takabbaru wa takabbaru, membesar-besarkan diri. Tidak besar sebenarnya, cuma dia membesarkan dirinya sendiri. Dia tidak percaya dengan dirinya kalau tidak dia besar-besarkan. Dan itu sebenarnya dengan sombong itu siapa sih yang kita tipu? Ketika kita mengemukakan hal-hal yang sebenarnya bukan diri kita, siapa yang mau kita tipu? Bukankah ulama kita sendiri menjerit pada saat kita berkata seperti itu? Orang lain bisa kita bohongi, orang lain bisa kita tipu, tapi mampukah kita membohongi nurani kita sendiri? Sadarkah kita bahwa kita saat itu kita bohong kepada orang lain? Nah, dengan puasa sikap rendah hati ini ditemukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang mencintai Allah itu uhibbut taibin. Aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah, dan orang yang baik tidak ada orang yang tidak pernah salah. Orang yang baik adalah orang yang jika melakukan kesalahan, dia sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulangi lagi pada masa yang akan datang. Aku cerita orang-orang yang bertaubat, tetapi kata diskusinya, aku lebih cinta lagi kepada orang yang mau bertaubat. Kalau ada orang tua taubat, rasanya kan tidak istimewa. Memang sudah waktunya, wayahna itu mah, sudah harusnya. Wah, orang itu sujudnya hebat, istighfarnya luar biasa, tahajudnya, berapa umurnya? 70, pantas. Tapi kalau ada orang muda, darahnya masih mengalir dengan panas, keinginannya masih sejuta hal, dia bisa salurkan itu di jalan Allah. Itu yang lebih dicintai Allah. Aku cinta orang-orang yang bertaubat. Allah Ramadan, jangan sampai melakukan penelitian. Dalam film itu kita kena ada sensor, ada editing,
ada dubbing. Itu bisa kita lakukan dalam hidup kita. Ada adegan yang tidak pantas, yang tidak senonoh kita lakukan dalam hidup ini. Ayo kita sensor. Supaya saat turun hidup kita diputar di padang mahsyar nanti, adegan yang lucu, adegan-adegan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Adegan yang tidak pantas, sensor. Ada jalan cerita yang menyeleweng, diedit. Ada suara yang tidak sama jelas, samar-samar, didubbing, diberikan suara yang lebih bagus. Inilah kehidupan di mana Allah masih memberikan peluang kepada kita di nuansa Ramadan ini. Umat-umat terdahulu diberikan umur yang relatif panjang. Nabi Adam 2000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Rata-rata umatnya ya sekian itu. Kita kalau mencontoh Rasul, beliau wafat umur 63, itu standar. 63 tahun. Kalau sekarang kita sudah 50 tahun, masih tersisa 13 tahun. Kalau sore ini kita sudah 62 tahun 11 bulan. Kira-kira sebulan lagi. Tetapi untunglah kepada umat Muhammad ini, Allah memberikan ruang dan waktu yang punya nilai spesifik. Nilai ibadah di situ berlipat ganda. Dan itulah nuansa Ramadan. Bergantung kepada kita pandai-pandai memanfaatkan untuk melakukan pemutihan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau nuansa ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita masuk dalam kelompok at-taibin, orang-orang yang bertaubat, yang kembali kepada Allah, meninggalkan segala kesalahan yang pernah dia lakukan, maka kita sudah berarti memanfaatkan nuansa Ramadan ini dengan sebaik-baik.